terkait dengan pelaksanaan operasi SAR, bencana gempa dan longsor yang terjadi di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, masih di hari ke-10 operasi SAR, bencana gempa dan longsor di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sampai sore hari ini, tim SAR gabungan telah melaksanakan operasi SAR semaksimal mungkin. Namun hasilnya keempat daftar pencarian atau DP 4 orang masih belum diketemukan. Dan sesuai SOP standar operasional Basarnas, pelaksanaan operasi SAR hari ke-7 7 hari dan diperpanjang atas permintaan Pemkab atau Bupati dari Kabupaten Pasaman selama 3 hari, dan hari ini adalah hari terakhir. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, sampai sore ini keempat korban belum diketemukan. Untuk itu Basarnas sore ini sesuai dengan kesepakatan dengan pihak keluarga dan pemuka masyarakat yang diwakili oleh Pemkab atau Bupati Pasaman, bahwa sore ini akan dilaksanakan penutupan operasi SAR dan akan dilaksanakan pemantauan. Apabila kemudian keempat korban ini ditemukan oleh masyarakat atau lain, siap untuk melaksanakan atau membuka operasi SAR kembali. Dan untuk itu, atas nama Basarnas dan potensi-potensi yang lain, kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan untuk itu kami kembalikan kepada instansi masing-masing. Sekian. Baik, kami informasikan hari ini perkembangan operasi pada operasi bencana alam, gempa, dan longsor di Pasaman Barat. Pada hari ini, alhamdulillah ditemukan 1 korban lagi terdeteksi atas nama Suar, laki-laki, dan telah diidentifikasi oleh pihak keluarga dan telah diserahkan pada keluarga dan telah dibumikan. Hingga pukul hari ini pencarian belum membuahkan hasil kembali, dan tadi sempat ada hujan di area LKP dan serta pencarian sudah hampir menyusul sampai hingga bagian atas dan bagian bawah, namun masih nihil operasi. Dan untuk menyuruh operasi nanti untuk tetap safety dikarenakan posisi tanah dan area masih labil dan landscape masih bisa berubah karena kondisi hujan. Dengan demikian untuk operasi ini, kuatkan hati tetap tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang, jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggu. baik, kami proses pada pukul 12.02 tanggal 26 Februari. Baik, kami laporkan tanggal 28 sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada, pagi hari ini untuk edisi hari Senin 4 Syakban 1443 Hijriah atau 7 Maret 2022. Kita bersama dalam program Presisi, Prestasi, dan Edukasi. Tentu Anda nanti dapat bergabung ya bersama kami untuk bertanya, berdiskusi langsung dengan narasumber kami
Di line telepon 0271638123 atau di SMS dan WA di 081393809000. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini untuk presisi kita akan menghadirkan narasumber. Ada Bapak Didi Hamzar SOS MM, Pembina Utama Madya 4D ya. Sedikit kami bacakan riwayat beliau. Pendengar, untuk penugasan Bapak Didi, yang pertama adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Basarnas tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian sebelumnya Direktur Kesiapsiagaan Basarnas tahun 2017 sampai 2021. Kemudian Kepala Kantor SAR kelas A Denpasar Bali 2013 sampai 2017. Kemudian Kabid Komunikasi Kasubdit Siaga dan Latihan Kabak Humas Basarnas tahun 2007 hingga 2013. Kemudian Kepala Kantor SAR Pontianak Kalimantan Barat tahun 2001 hingga 2007. Kemudian CPNS di tahun 1988 ya. Dan selama 33 tahun beliau bertugas di Basarnas. Beliau mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian beliau lahir di Banda Aceh tahun 68, tepatnya di 10 Februari. Kemudian Pak Didi dibesarkan di Pontianak dan dikenal pada masa muda beliau ini sebagai seorang atlet volleyball ya, atlet bola voli di Kalimantan Barat ini ya. Kemudian saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 pada program Doktor Ilmu Ekonomi FEB Universitas Tanjung Pura. Dan kegiatan akademis antara lain pemakalah Konferensi Nasional Untan, Perbanas, dan Konferensi Internasional Kabuka Untan Unimas ya. Kemudian beliau juga terlibat pada berbagai kegiatan edukasi masyarakat, terutama dalam mendorong safety behavior, perilaku yang mengutamakan keselamatan dan keamanan, sebagai bagian SAR preventif ya, serta pengelolaan data dan informasi di Basarnas untuk kepentingan publik. Kemudian kualifikasi teknis SAR yang dimiliki antara lain SAR Koordinator atau SC dan Training of Trainer TOT yang diperoleh dari AMSA Australia, kemudian SAR Mission Coordinator atau SMC, dan SAR Plan dari Basarnas, Emergency Response dari KOICA Korea, SAR Administrator dari CAS Singapura, kemudian Instruktur SAR, Medical First Responder atau MFR, Rescuer, dan lain-lain, dan masih banyak lagi ini tentunya ya. Dan selama bertugas di Basarnas, Pak Didi terlibat dalam banyak operasi SAR di seluruh Indonesia, baik yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat dan kapal laut maupun bencana alam, non-alam yang membahayakan jiwa manusia. Alhamdulillah banyak sekali ini ya pengalaman-pengalaman beliau di bidang SAR gitu. Kita sudah terhubung di Zoom meeting ya. Ada Bapak Didi Hamzar SOS, dan tema kali ini kita akan mengangkat bagaimana evakuasi warga terisolasi bencana gempa dan tanah longsor ini, karena beberapa waktu yang lalu sudah juga terjadi bencana ya, gempa dan juga tanah longsor di Pasaman khususnya begitu. Baik, kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Didi Hamzar SOS MM. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Ya, perkenalkan saya Miftah, Bapak. Belum kenalan tadi ya. Mas Miftah yang ganteng ya. Iya, alhamdulillah. Sama gantengnya yang didengar Bapak Didi ya. Masa cantik janganlah ya. Sama seluruh pemirsa Radio Persada, ada program presisi, prestasi dan edukasi. Ini keren nih untuk akronim presisi prestasi dan edukasi. Ya, kita disiarkan di radio Bapak, di Radio Persada FM, dan juga disiarkan secara streaming di YouTube dan juga di Facebook. Barangkali nanti saudara kita, teman-teman di Basarnas gitu yang pengen menyaksikan, bisa ini Bapak. Linknya itu di 102,2 Persada FM, Bapak nanti bisa dicari. Kabar baik dan sehat ini Bapak Didi pagi hari ini? Alhamdulillah nih, karena ini udah yang kedua kali sama timnya presisi di
program. Jadi saya lebih prepare nih Mas dari data. Oh ya, alhamdulillah. Supaya benar-benar kita ini bisa memberikan satu informasi yang presisi ya, yang bisa mendorong prestasi dan edukasi dalam hal ini. Mudah-mudahan tidak terjadi kalau ada apa-apa situasi darurat, masyarakat bisa survive dan bisa meminimalkan risiko yang terjadi dari situasi darurat tersebut. Ya, betul sekali begitu. Saat ini posisi berada di mana ini Bapak? Ini di ruang kerja saya nih, di lantai 5 di Kemayoran, Basarnas Pusat ya. Oh ya, di Basarnas Pusat berarti ya. Wah, ya. Ini sudah di kantor ini. Wah, harus tertib Pak. Ya, Pak Didi, ini berkaitan dengan tema yang kita angkat ini adalah tentang evakuasi warga yang terisolasi bencana gempa dan juga tanah longsor ini. Ini yang lebih spesifik yang akan coba kita bedah, yang akan coba kita bahas sebagai pendidikan untuk masyarakat ini Bapak, tentang bagaimana seharusnya kita bersikap atau warga masyarakat yang terisolasi ini bagaimana, dan mungkin yang relawan juga harus seperti apa. Ini kan harus punya skill dan kemampuan begitu Bapak. Bagaimana ini? Kalau ditanya bagaimana ya, ini kan sebetulnya resepnya ini Mas, resepnya ini memang setiap resep itu pasti akan memberikan rasa yang beda ya. Yeah. Yang memang kalau kita ngomong bencana tentu semuanya ingin selamat ya. Yeah. Artinya risiko-risiko yang ada mesti bisa kita minimalkan ya pada waktu golden time, sehingga tadi orang yang tinggal pada radius ancaman situasi darurat itu bisa selamat ya dari ancaman tersebut. Kalau saya malah baik nanya Pak, kalau namanya kita ngomong tentang edukasi ini pakai mata siapa ya? Terus dari mana itu kan ya? Supaya nanti masing-masing ini bisa berkontribusi ya. Kalau hari ini karena saya memang diminta topik dari kacamata Basarnas untuk pencarian, pertolongan dan evakuasi ya. Nah, edukasinya berarti kita ngomong tentang secara preventif, apa sih yang semestinya dilakukan secara bersama ya. Karena kalau ngomong tentang how to do, semuanya punya cara, punya metode ya. Ya, betul. Nah, artinya kalau kita ngomong tentang yang baru aja terjadi nih ya. Jadi kan terima kasih dari Persada udah memutarkan satu video yang konkret yang terjadi di lapangan, yang didokumentasikan oleh kantor SAR Padang. Itu kan kelihatan itu situasi bahwa mereka pada situasi pertama, di hari pertama kedua tuh mereka masih nunggu yang namanya tenda darurat, tenda untuk pengungsian. Artinya tendanya nggak ada di tempat, tendanya masih ada di gudang. Di gudang siapa ya? Dan namanya gudang pasti masih ada proses keluar gudang, masih ada proses diantarkan ke lokasi. Nah ini kan semuanya waktu kan. Nah, paling belajar bagaimana supaya tenda itu jangan ada di gudang, tapi ada di lokasi-lokasi yang memang sudah didata, diprediksikan ya. Karena kalau kita ngomong banyak hal, saya lebih memakai istilah kemarin ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ bayar pajak. Atau sedia payung sebelum hujan. Nah, itu biasanya. Artinya karena payung tuh nggak akan menghentikan hujan. Tapi minimal pada situasi awal kita nggak kebasah. Untuk melindungi gitu kan dari basah. Gitu. Untuk melindungi kita dari basah, bukan dari hujan. Hujan tuh kan kalau bagi sebagian itu rezeki, Bang. Ya, betul. Kalau itu tidak terkelola, menyebabkan jadi banjir, itu jadi mudarat. Harusnya hujan itu jadi peluang, akhirnya jadi ancaman. Jadi hal-hal seperti ini lebih kepada bagaimana sih kita adaptasi dengan semua tingkat-tingkat risiko yang ada kalau kita ngomong darurat. Terus bagaimana hal-hal yang sudah terjadi atau belum terjadi itu bisa kita konkretkan jadi satu data yang nanti akan kita internalisasikan dalam pola harian, pola sikap masyarakat. Nah, ini karena terus terang kalau ada apa-apa tuh pasti masyarakat nih yang harus kita upayakan untuk segera pada kesempatan pertama untuk melakukan evakuasi. Dan
Jangan-jangan kalau kita tinggal di situ pada situasi boro-boro mau nolong masyarakat, jangan-jangan petugas juga sama-sama tapi lari kemana, pakai jalan apa, kemana gitu. Nah ini banyak hal yang mesti kita bahas. Tapi saya pada kesempatan ini pada pemirsa kami menyemangati apa yang ditegaskan oleh Bapak Jokowi kemarin pada saat Rakernas Basarnas. Itu ada 4 hal yang menurut saya sangat fundamental, sangat mendasar yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Yang pertama tuh memperbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Ya. Teknologi tepat guna ya. Teknologi apa nih yang bisa membantu kita untuk satu proses warning ya. Sehingga kita punya waktu dengan untuk melaksanakan satu evakuasi. Yeah. Terus yang kedua ya, meningkatkan kompetensi SDM, arti masyarakat kita nih yang tinggal, baik petugasnya sampai ke pada manusianya. Yang ketiga yang kita memperkuat sinergi dan kolaborasi. Ya, artinya bagaimana nih kerjasama antara pemerintah, ya masyarakat, ya dunia usaha, siapapun ya. Yang terakhir adalah memperkuat pencegahan, mitigasi dan antisipasi. Nah, kalau istilah bahasa secara preventif. Yeah. Hari ini pagi ini kan kita ngomong tentang memperkuat pencegahan, mitigasi dan antisipasi melalui kegiatan presisi nih, edukasi dan evakuasi kan. Nanti kita fokus di sini. Nah, kalau kita bercermin dari Padang dengan data visual yang sama-sama kita sampaikan ya. Padang ini kan bukan baru ini aja gempa ya. Kan udah berapa kali gempa. Memang bukan di lokasi yang sekarang. Malah lokasi sekarang itu kalau saya dari hasil saya menggali informasi belum pernah terjadi gempa ya. Tempat baru termasuk gitu ya. Kok sekarang terjadi walaupun masih tetap di situasi Sumatera Barat kan. Masih dekat-dekat situ tapi bukan di tempat yang biasa kan. Artinya setiap gempa yang terjadi di awal sana itu akan mempengaruhi kontur bawah permukaan tanah ya. Yang tentu juga secara alamiah akan mempengaruhi pergeseran struktur lapisan tanah yang nanti akan berakumulasi tentang kemungkinan di mana terjadi goncangan ya. Karena kita kan di atasnya kan tidak pernah rasakan gempa 0,1, 1,2, 1,3. Ya, enggak pernah rasakan kan. Kita tahunya begitu udah di atas 4, sekian pada kedalaman 10 km. Kalau pengalaman saya ya, karena saya kalau ada gempa, ini mohon pengalaman ya, mohon jadi periksa pada yang dengar. Kalau ada gempa kedalaman 10 km, itu di pemukiman, biarpun gempanya hanya 4, sekian atau 5, sekian, itu tim evakuasi nggak setunggu lagi, langsung segera ke lokasi. Ya. Jadi patokan saya tuh adjustment ya, karena udah kerja 33 tahun mengamati data gempa itu. Mudah-mudahan ya, kalau ada gempa pada kedalaman 10 km ya, itu ada pemukiman, udah datang aja ke sana untuk jaga-jaga jangan supaya kita bisa masuk pada situasi untuk segera melakukan bantuan SAR ya. Kalau kedalaman gempanya misalnya mungkin di tengah laut 100 km, lebih dari 10 km, jaraknya mungkin 50 km, ya paling yang kita khawatirkan adalah aspek kemungkinan kecil itu adalah tsunami. Tsunami ya betul. Jadi kalau kedalamannya 10 km ya, gempanya 6,7 sekian itu potensi tsunami-nya akan sangat benar. Hal-hal ini kan harus jadi informasi yang bisa kita transfer melalui edukasi kepada masyarakat. Ya, betul. Ya kan? Ya. Masuk kepada literasi populer yang mudah diakses. Sekarang bagaimana sih edukasi kita ini bisa masuk ke medsos? Ya. Jangan baru cari informasi tentang Krakatau nih gara-gara ada edukasi dari presisi. Orang ini presisi ini nakut-nakutin aja nih. Orang baik-baik saja. Saya informasikan ini kaitan dengan situasi evakuasi. Iya. Saya melompat membandingkan lagi yang ada di Krakatau ya sebagai bahan. Itu Krakatau tuh 1883 itu kan gempanya luar biasa. Kita nggak usah ceritakan tingkat kehancuran yang disebabkan ya, tinggal dicari aja di Wikipedia. Wah, di internet sudah banyak Pak ya. Lengkap tuh. Ya. Nah, terus sekarang udah tahun 2022 udah 139 tahun sejak kejadian terakhir yang besar, yang baru-baru ini ada juga kecil-kecil ya, tapi belum sampai ke sini. Yeah. Nah, di situ memang dibilang ada gempa-gempa kecil-kecil dulu sebelum puncak gempa.
Dan dia punya periodik tuh antara 200-an sekian tahun ke atas ya. Kalau anggap udah. Kalau sekarang dari 1883 ke 2002 pasti udah 139 tahun. Kalau kita ngomong tentang trennya kurang lebih antara 200 tahun, berarti kan tinggal 70 tahun ke depan nih. Kalau hanya hitung kasar ya. Ya, secara matematik gitu ya. Secara matematik kan, tapi saya pun ngitung nih mudah-mudahan bukan karena untuk nakut-nakutin ya, namanya kan unpredictable situation. Ya, artinya tapi sudah ada penelitian begitu Bapak ya. Tapi jangan situasi unpredictable membuat kita jadi tidak predictable gitu loh. Ya. Maksudnya kan datanya kan punya pola kan, dan saya yakin teman-teman yang jago-jago di iptek tuh pasti mereka punya data kan, mereka punya radius perkiraan iya dan tidak. Artinya begini, kalau mau saya gini, kalau kita dah tahu di situ ada gunung berapi ya, dan secara periodik dia punya kesempatan untuk meletus ya kita harus punya sikap tanggap ya, jangan tinggal pada radius letusannya ya. Kalau dah tahu gunung secara alam mau meletus 101 kali tiap hari juga memang urusan alam kan. Tapi sisi lain kan biasanya dekat gunung berapi sumber daya itu banyak yang artinya oke, kalau untuk usaha silakan dekat-dekat situ, tapi pakai protokol safety yang kuat. Nah, pakai sistem alarm yang memang betul-betul update ya, sehingga bisa meminimalkan risiko apa-apa, sehingga memberikan waktu kepada yang berusaha untuk keluar dari radius ancaman kan gitu kan. Tapi tempat tinggal jangan situ dong, karena kalau tempat tinggal kan berarti habis semuanya. Nah, kalau pekerja, kalau memang dia udah masuk dunia kerja, pasti kan ada satu safety talk atau safety prosedur yang pasti akan bisa diinternalisasi oleh perusahaan itu menjadi pola sikap mereka untuk safety. Ya, kalau masyarakat seluas contoh kayak di Padang sana ya, kita tiba-tiba karena kita petakan akan ada gempa susulan, mereka disuruh pindah pada situasi kayak sekarang, nggak bakalan mau. Artinya nggak bakalan semudah kita membalikkan telapak tangan. Artinya memang apa yang disampaikan Bapak Jokowi ya, terkait dengan bahwa kita ini memang harus memperkuat aspek preventif atau mitigasi, ini kerja tim ya. Saya contohkan bagaimana sih pendekatan edukasi dari sisi safety itu untuk pendekatan secara konstruksi. Artinya kalau kita ngomong tentang evakuasi, tentang mitigasi, tidak hanya sekedar knowledge-nya. Oke, master point-nya di mana nih? Kalau di Pasaman ada gempa lagi, orangnya harus lari kemana, kumpul di mana, berapa pakai apa, jalannya bagaimana, siapa yang kerjain pada waktu golden time-nya. Ini kan kalau masih nunggu petugas datang ke lokasi, udah susah Mas. Mesti ada suatu upaya secara proporsional masing-masing lembaga ya. Kalau SAR pasti akan kami latih kemampuan untuk survival ya kan, untuk bagaimana meminimalkan risiko kalau ada bangunan runtuh ya kan, bagaimana membaca kontur tanah supaya kita udah tahu situasinya, ada longsor dan apa-apa ya, kita mesti keluar pada radius ancaman. Gitu ya. Nah, tapi itu kan kami ini kan selalu Basarnas dibantu dengan TNI, Polri, semua kekuatan itu nggak berhasil dengan tugasnya, karena kita memang setelah ada kejadian kan, tinggal bagaimana kualitas operasi kita bisa segera mungkin melakukan pencarian dan penyelamatan. Dan ini sebetulnya sangat bergantung juga seperti yang sampaikan Pak Jokowi tadi di mitigasinya. Kalau mitigasinya udah benar, edukasi anak-anak usia dininya udah benar, di kampung jalan-jalan udah dibikin sedemikian rupa kalau ada apa-apa bisa lari ke arah master point ya. Dan di situ mungkin dibikin fasilitas olahraga yang luas, begitu ada apa-apa tinggal masuk ke sana, tapi bangunannya yang didesain tahan gempa gitu kan, sehingga memang bukan kayak sekarang mereka nunggu tendanya sampai 2 hari. Tendanya ada Pak, tapi tendanya bukan di lokasi kan. Begitu ya, yang namanya gempa, pengalaman itu gempa tuh bisa dibilang agak kiamat lah. Kalau udah kiamat aja listriknya padam, jalannya kadang-kadang putus, ditambah hujan, ditambah badai, akses internet nggak ada, bisa hari kedua, ketiga nih orang baru dapat informasi. Nah, pada hari kedua, ketiga hari ini, itu saat yang paling menentukan untuk bagaimana kita memberikan bantuan yang efektif. Nah, kemampuan itu harus muncul dalam setiap orang, setiap manusia yang memang berada pada situasi darurat. Jadi Indonesia ini sebagai tadi sampaikan oleh kita sebagai daerah yang memang ring of fire dan apa-apa, memang
edukasi pendidikan usia dini terkait dengan ancaman kedaulatan dari sisi-sisi aspek negara maritim, terus negara yang memang ring of fire, ini memang harus jadi mata ajar wajib dari mulai TK, SD sampai SMP, itu harus wajib ya. Harus masuk mata pelajaran gitu ya Pak ya? Wajib ya. Jadi yang wajib itu memang itu, terus nasional ya, tentang undang-undang dasar, Pancasila, terus tentang hal-hal spiritual lah. Karena menurut saya kita udah banyak pelajaran di sana ya, tapi bagaimana nih kita meningkatkan satu upaya secara sinergi ya. Kalau di BNPB dengan pentahelik, kalau secara tim, supaya betul-betul muncul kemampuan itu dari setiap masyarakat yang ada dengan tata kelola yang benar dan tata laksana yang proporsional dengan tingkat darurat. Itu ya. Ya, baik. Luar biasa ini ya. Artinya memang butuh pendidikan yang pasti gitu ya kepada masyarakat nantinya gitu untuk bisa paham, apalagi nanti masyarakat-masyarakat yang terisolasi ini harus seperti apa. Ini apa ya, nanti butuh pendidikan gitu ya Pak ya. Dan nanti siapa yang akan memberikan pendidikan itu, nah ini nanti barangkali dijawab setelah rehat dulu Pak Didi ini ya. Kita hadirkan informasi iklan dulu untuk saudara kita semuanya. Pak Didi, stay di situ ya. Kita akan lanjutkan lagi mendengar dimanapun Anda berada, dan silakan nanti Anda juga dapat bergabung untuk bertanya ya di line telepon 0271638123 atau di SMS dan WA 081393809000. Setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, termasuk untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu masih di program Presisi, Prestasi dan Edukasi. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih tersambung dengan Bapak Didi Hamzar, Esos MM, beliau adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Basarnas ini ya. Masih terhubung dengan Bapak Didi Hamzar. Kita tersambung kembali nih Bapak Didi ya. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, Pak Didi, kita lanjutkan diskusi kita. Ini lebih spesifiknya lagi nih Bapak. Ketika penyelamatan warga yang berada di daerah terisolasi bencana gitu ya. Mungkin belajar dari Pasaman Barat kemarin Bapak, ada yang tidak bisa terevakuasi barangkali begitu karena medan yang susah. Kemudian ada juga faktor di mana masyarakat itu tidak mau untuk dievakuasi begitu, masih tetap bertahan di lokasinya begitu, di tempat tinggalnya begitu. Bagaimana? Karena di sana juga gempa, kemudian longsor karena memang konturnya ini ya perbukitan pegunungan begitu. Nah, ini bagaimana Bapak? Nah, Mas Miftah, jadi gini ya. Ini kan sebetulnya kita nggak bisa langsung bilang mereka nggak mau ya. Memang situasi kayak begini itu kan pasti ada proses-proses sehingga membuat sikap mereka seperti itu. Oh gitu. Kalau dari sisi kita Basarnas ya dibantu dengan tim. Kan kepala Basarnas kita tuh Basarnas sekarang kita value kan quick search and rescue quick ya, quick response.
Artinya kita tuh berusaha pada kesempatan pertama bisa sampai ke lokasi kejadian. Nah, artinya begitu lokasinya kita ketahui, kita kan pasti akan memberangkatkan tim ke lokasi. Nah, namanya memberangkat berarti kan butuh akses untuk sampai ke lokasi. Ya. Di Pasaman kemarin kebetulan aksesnya memang ada tapi terbatas. Mobil tuh mesti pelan-pelan kalau berpapasan karena memang badan jalannya terbatas yang memang gitu ya. memang betul-betul disiapkan untuk transportasi umum, tapi setelah konstruksi kami lihat masih belum siap untuk digunakan pada situasi emergensi. Artinya kalau begitu ada traffic tinggi, orang butuh kecepatan tinggi, jalan itu ya masih antri ya. Apalagi pada situasi orang panik ya, pasti jalan itu akan banyak orang yang mau datang masuk dan banyak orang yang mau keluar. Nah, ini pengaturan di jalan raya ini butuh satu metode tersendiri ya. Nah, siapa yang ngatur jalan raya? Pasti ada sektor satu. Yang kedua, kalau secara tim, Basarnas ini kan memang dibantu dengan Bapak-Bapak TNI Polri, kita memang akan memberangkatkan pada kesempatan pertama sesuai dengan semua data-data yang masuk. Ya. Nah, begitu berhadapan dengan di lokasi, kita kan ngomong tentang bagaimana mencari, menolong dan mengevakuasi. Mereka pasti yang dah sama-sama itu mereka butuh untuk tempat tinggal kayak tempat pengungsian. Nah, ada nggak secara RTW, artinya pendekatan konstruksi dalam setiap wilayah kita, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana itu memang by design itu bangunan-bangunan yang memang nanti memang disiapkan kalau ada apa-apa bangunan ini bisa multifungsi. Contoh, mungkin dibuat pertemuan serbaguna yang besar yang bisa dipakai untuk hajatan, untuk olahraga, tapi untuk situasi musibah dia bisa juga untuk tempat penampungan, pengungsian sementara begitu ya. Ya, bisa gitu kan. Karena kan selama ini kan yang yang kita lakukan biasanya pakai gedung-gedung sekolahan, pakai masjid, tapi ini kan sebetulnya dari awal bukan disiapkan by design itu hanya karena nggak roboh, itu ditaruh situ, gitu kan. Nah, harusnya kita dari sisi ini masyarakat memang udah kita ajak. Terus yang paling penting lagi konstruksi rumah, rumah-rumah yang berada pada radius gempa ya. Maksudnya konstruksi beda dong dengan rumah-rumah. Ya, desainnya juga berbeda begitu ya. Kemarin saya tengok dari visual kami di lapangan, itu rumah-rumah yang Pasaman daerah gempa itu, mereka tuh hanya pakai batako disusun hanya pada kolom-kolom utama, tapi antar dinding jarak kolom tiang itu sangat renggang sehingga gampang sekali itu. Tergoyang sedikit aja udah roboh ya. Karena padahal mereka umumnya kan rumah-rumah lantai 1. Ya. Harusnya lantai 1 kan kalau dengan konstruksi yang adaptasi dengan gempa, mungkin kerusakannya nggak separah yang kemarin. Dan yang lebih gawat lagi di Pasaman tadi yang kita dari data yang dilaporkan dari Padang ya, yang dari visual itu ada longsoran yang radiusnya luar biasa dan sampai ditemukan ada patahan baru. Nah, penemuan patahan baru itu kan artinya bukan ditemukan, muncul patahan baru yang akhirnya diklaim sebagai penemuan. Harusnya penemuan itu kan situasi yang sudah kita gali dalam bentuk riset sehingga kita kalau ini kan barang yang muncul, ternyata ada patahan baru yang muncul nih kan. Artinya memang negara seperti kita yang memang rawan bencana, pendekatan kebencanaan ini mesti sebagai faktor yang saya yakin juga benar-benar ditaatilah oleh semua wilayah. Karena saya meyakini pemerintah melalui BPBD, Pemda pasti udah punya peta rawan bencana di wilayah ketiak masing-masing. Di mana wilayah pemukiman, di mana wilayah pemukiman pasti udah punya pemetaan itu. Tinggal seberapa jauh kita taat dan patuh dengan data itu dalam pengembangan wilayah masing-masing. Tata kotanya, tata bangunannya, tata laksana jalannya. Kalau ini memang kita sama-sama kita taat asas, saya meyakini ya kita akan semakin tangguh ya. Ya, tangguh menghadapi bencana gitu ya. Kita jadi bangsa yang sadar bencana. Jadi kan karena program-programnya bagus, Mak. Udah ada desa tangguh bencana, bencana. Betul. Tapi maksudnya bukan desanya yang mau pengen tangguh, orangnya yang harus tangguh. Desanya orangnya, artinya contoh kalau bisa tenda-tenda pengungsian itu jangan di gudang kantor, tapi sudah ada di setiap kelurahan. Nanti pemuda-pemuda desa dilatih bagaimana membongkar pasang tenda peleton misalnya. Karena
kalau petugas kita bawa ke lokasi terputus, berhari-hari nggak datang. Tapi kalau memang nanti ke depan mudah-mudahan tenda-tenda yang sifat darurat ini bisa kita distribusikan ke seluruh daerah-daerah yang memang berdasarkan data rawan sebagai barang habis pakai aja, begitu diserahkan ada bukti, dan itu tinggal latihan pelatihannya, sehingga kalau ada apa-apa mereka nggak perlu nunggu tenda datang dari kabupaten atau dari kota atau dari provinsi lain. Masyarakat tuh sudah aware, tinggal diatur lah sebulan sekali, 2 bulan sekali oleh instansi yang memang punya tanggung jawab tentang logistik dan pengungsi, dia yang mainkan itu. Nanti Basarnas mungkin dilatih bagaimana teknik untuk survival, sehingga kalau masing-masingnya memberikan satu program-program yang implementatif kepada masyarakat sekitar, itu mungkin akan memberikan satu warna lain tentang pola sikap. Dan satu hal lagi yang paling penting dari karakter kita, kalau kita selalu pakai pendekatan aturan tuh kadang-kadang orang merasa pemerintah itu otoriter. Kalau aturan itu udah benar, udah dikaji, tetap aja kesaktian yang paling ada pendekatan budaya. Ya, pendekatan budaya ini saya rasa kata orang Timur nih, melalui tokoh-tokoh masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan festival budaya, kita bisa masukkan nilai-nilai untuk safety, nilai-nilai untuk darurat, emergency response pada darurat dikemas dalam satu festival budaya, itu akan lebih bisa menghadirkan mereka untuk dengar. Tapi kalau kita datang ke sekolah-sekolah hanya ceramah-ceramah doang, nama-nama jam belajar anak-anak, pada males tuh. Mereka pengennya coba dimasukkan dalam satu mungkin pentas seni sekolah, masuk nih nilai-nilai safety, pentas budaya masuk nih nilai-nilai, karena orang Indonesia kan kulturnya nggak jauh dari perayaan, karena mungkin perayaan-perayaan yang bisa menghadirkan ini kita bisa masukkan pola-pola diseminasi dan sosialisasi untuk edukasi gitu ya. Nah, mungkin itu akan lebih menghadirkan. Kalau sekarang kita ngomong nih di Persada, emang siapa yang mau dengar? Paling kalau nggak ada ditaruh artis yang bagus, yang keren, kayak gitu. Kadang-kadang kan butuh tuh masnya. Iya, betul sekali ini. Butuh juga, artinya anak-anak mungkin dikasih lah mungkin hadiah apa, pulsa dan apa. Walaupun sebetulnya yang kita omongin ini bermanfaat, tapi kan apa sih yang bisa membuat orang tuh jadi untuk dia hadir tuh, begitu dia sudah hadir baru kita kasih. Kalau bahasa guyon saya gini loh, harusnya yang dikasih ceramah itu bukan orang yang datang ke masjid, tapi orang yang nggak mau ke masjid. Nah gitu loh, gimana analoginya kan? Jangan yang datang ke masjid diceramain, yang nggak mau datang ke masjid itu yang diceramain. Nah itu, itu bahasa filosofinya. Jadi saya meyakini bahwa pendekatan edukasi itu memang satu hal yang paling fundamental, tapi mesti juga diperkuat dengan pendekatan konstruksi ya. Pada jalan-jalan tuh setiap berapa ratus kilometer masih ada satu bangunan yang memang didesain. Mungkin ada mungkin di jalan, contoh di jalan tol aja. Sebetulnya pada ratus berapa kilometer sih ada helipad untuk emergency, kalau misalnya ada road accident, sehingga helikopter bisa mengakses ya. Masa heli turun di tengah jalan, nggak mungkin. Menurut saya mestinya pendekatan khusus akan bisa kita integrasikan dengan infrastruktur yang sifatnya publik di pelabuhan, di terminal, gedung-gedung olahraga, gedung-gedung sekolah atau masjid sekalipun silakan. Tapi memang didesain ada unsur untuk master point-nya atau rescue zone-nya itu masih ada. Ini kalau pendekatan pendidikan saya yakin banyak pakar-pakar pendidikan yang bisa memberikan satu pilihan tentang bagaimana mendidik. Tapi buat saya bukan soal bagaimana ya, bagaimana betul-betul program-program ini real. Contoh, kenapa sih susah mewajibkan seluruh siswa SD punya sertifikat renang, sehingga kita meyakini seluruh lulusan SD di Indonesia ini udah bisa berenang, dibuktikan dengan ijazah renangnya. Kalau nggak punya ijazah renang, dia nggak bisa daftar SMP. Pasti orang akan berlomba-lomba kan. Nah, pasti akan berlomba untuk mendapatkan sertifikat itu, Pak ya, gitu. Supaya bisa berenang. Nah, kalau berenang gitu berada di media air kan kita lebih tenang. Orang tua juga. Ini beberapa hal yang menurut saya novelty yang kayak begini ya, yang memang ada pendekatan kebijakan, tapi nanti akan berkontribusi untuk meningkatkan safety. Nah, pendekatan bangunan infrastruktur masyarakat untuk daerah evakuasi itu dibikin, sehingga kembali kepada tadi seberapa mau kita taat asas dengan semua data yang sudah ada ya, sehingga nanti secara bersama-sama ya. Contoh kayak kalau masyarakat yang mau dievakuasi ya, dia kan mulai mikir, kalau saya evakuasi nih
Nanti gimana nih urusan ono gini-gini. Tapi kalau di awal Bapak kalau evakuasi Bapak akan dapat A, B, C, D. Bapak itu di depan. Mereka udah clear. Tapi kalau belum begitu mau evakuasi mereka belum mau dapat apa-apa, pasti masih berpikir gitu. Akan ragu-ragu gimana nasib. Ini kan masalah kehidupan ya. Kalau orang dikeluarkan dari tempat tinggalnya, dia kan merasa dicabut dari akar kehidupan dia kan nggak mau dia. Tadi bagus sekali mati di situ kan orang-orang kan kepada situasi yang tidak rasional, pada situasi emosional orang kan memang berpikir mana yang paling ada di depan sana. Jadi ini memang butuh tadi pendekatan tidak hanya pendekatan kebijakan dari aturan itu, tapi pendekatan budaya saya rasa masih merupakan salah satu yang paling efektif untuk kita. Penting juga begitu ya. Artinya begini Bapak. Evakuasi ini kan tentu tidak hanya sekedar memindahkan warga begitu ya, tetapi juga membutuhkan skill SAR dan juga bagaimana kerjasama dengan masyarakat, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat yang baik. Nah ini bagaimana kalau yang demikian? Kami pernah punya pengalaman waktu di Mamuju. Jadi ada satu kawasan yang kejatuhan longsoran sehingga satu dusun itu tenggelam kedalaman hampir sekian belas meter. Dan masih ada badan bukit yang berpotensi untuk turun ke bawah. Masyarakat setempat tuh lapor minta kita tolong cari, tapi dia nggak mau bantu. Jadi tim rescue kita lagi nyapu ke bawah, akhirnya saya kan perhatikan, saya panggil, saya tarik balik tim pencari ini. Saya bicarakan dengan warga itu, Pak, Bapak nengok tim kita cari kok Bapak nggak bantu, bahaya Pak, nanti turun lagi. Kalau Bapak udah tahu bahaya kenapa Bapak biarkan nih saudara-saudara Bapak mencari. Kalau sampai turun kan mereka juga ada anak istrinya Pak, karena kami takut Pak, Bapak kan tugas mungkin punya ini nih. Mereka beranggap kalau datang di tim mencari seolah kayak punya nyawa rangkap. Betul. Dengan parendah. Sama. Nah di sini inilah perlu kita sampaikan. Artinya kalau kita ngomong tentang pendekatan preventif, safety pada saat kejadian udah telat Mas. Orang udah nggak rasional di situ ya. Artinya memang mesti seperti Pak Jokowi bilang tadi, memang mitigasi itu mesti dihilir, ya pendidikan, ya konstruksi, ya kebijakan, tata kelola, sampai semua metode itu mesti di sini, dan itu secara implementasi mesti berkala ya, sehingga tidak hanya sekali jadi pola kebijakan, tapi jadi pola tingkah laku semuanya ya. Jadi ya seperti itu. Kalau aspek responsif, tim SAR dibantu dengan itu kita nggak pernah gagal untuk melakukan evakuasi. Tinggal pertanyaan seberapa besar kualitas dan efektivitas kita melakukan itu ya. Karena contoh kayak di sana di Pasaman itu kan ada indikasi likuifaksi, ada longsor yang turun. Alamatnya 2 sampai 3 meter, sampai 5 meter. Sampai sekarang kan tidak ada alat berat yang bisa masuk ke lokasi. Karena tadi kondisi ini nggak mungkin alat berat untuk masuk ke lokasi untuk membantu pencarian. Dan masih belum kita temukan inovasi teknologi yang bisa menemukan jasad di bawah tanah sana ya, yang dalam kondisi yang sudah meninggal ya. Akhirnya bisa bayangkan kalau tim SAR yang sekarang bekerja dibantu oleh bapak-bapak TNI, masyarakat setempat, Tagana, apa semua yang kerja itu mencari pakai manual Pak, dengan kontur tanah yang masih belum stabil. Ya, tadi di video juga terlihat di bawah yang nggak kerasa. Iya, betul. 0,3. Ditambah dengan hujan yang terus itu kan akan menambah risiko yang sangat luar biasa kepada tim penolong. Nah, makanya Pak Didi, kehadiran tim penolong tuh nggak semerta-merta karena bagaimana? Ya, bisa dilanjut. Tadi sempat terputus sebentar. Ya, jadi dari gempa di Pasaman tadi kita bisa melihat bahwa memang ya bencana ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Data yang sudah dipetakan belum tentu jamin data yang itu. Malah kadang-kadang daerah yang tidak dipetakan malah muncul karena barang di bawah tanah kan. Itu kan situasi
situasi alam ya. Yang pasti terdampak adalah manusianya. Berarti manusianya dong yang harus adaptasi dengan semua ancaman itu. Kalau menurut saya kalau masyarakat nggak mau pindah-pindah tuh Mas, itu sekarang solusinya adalah melakukan satu pendekatan aturan melalui nilai-nilai budaya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi kita. Jadi tradisi ini kita pakai sebagai media, baru kita masukin nilai-nilai safety melalui kebijakan maupun aturan. Jadi sehingga masyarakat terjaga nih pemahaman tentang situasi darurat. Jangan kayak sekarang nih Gunung Krakatau kan udah 200 tahun. Artinya gempa-gempanya awal ada, tapi begitu dikasih informasi ada kemungkinan megatrust, langsung marah semuanya ya. Padahal itu bukan sesuatu yang sifatnya untuk menakuti, tapi lebih untuk meningkatkan kewaspadaan. Gitu ya. Nah, kita mengkomunikasikan ini secara bijak. Ya. Kalau bahasa saya bijaksana, bijak sini, bijak nanti itu harus butuh satu figur-figur atau penyuluh-penyuluh yang inovatif lah. Dan teknologi satu cara ya, karena sekarang masyarakat itu kan pakai medsos tuh hampir saya data tuh 180 juta tiap 24 jam tuh masyarakat pegang medsos. Nah, bagaimana sekarang medsos ini bisa TikTok-nya kita, YouTube-nya kita itu bisa mendekatkan informasi tentang kerawanan bencana dan disenangi oleh mereka gitu loh. Nah, ini butuh konten kreator, butuh muda yang cerdas kayak Mas Mifa dan lain-lain. Wah, ini. Membuka TikTok yang isunya untuk kewaspadaan bencana tuh menyenangkan. Nah, artinya sebenarnya ini disisipi pendidikan begitu ya, dari informasi sebenarnya ada di medsos itu gitu. Iya, bisa melalui pengajian. Kan ibu-ibu kan kalau di Padang kan umumnya kan muslim kan, yang taat. Masjid-masjidnya banyak ya. Khutbah-khutbahnya, topik-topik pengajiannya masih ada lah secara terkait dengan ini, sehingga masuk nih kan. Nanti kalau pengembangan tata kelola perkotaan masuk tuh daerah rawan bencana, sampaikan sama mereka kan. Saya rasa kalau ini dilakukan secara konsisten ya, nah, masyarakat ini pasti akan ada adaptasi. Tapi kalau dekatnya hanya pendekatannya by accident, begitu ada musibah baru ada ya sudah, namanya by accident tahu sendiri kan. Ini harus tersistem nih, Kayak sekarang nih kan dari Persada, saya terima kasih nih radio ini. Punya jargon presisi prestasi ini nih. Kalau dulu kan radio kan hanya by voice, sekarang bisa kayak punya TV sendiri. Iya kan, Bapak ini. Jadi kelihatan penyiarnya yang baik dan yang belum pendengar hanya pemirsanya. Ini kan bentuk inovasi nih dari radio ke jaringan kan. Ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan perluasan untuk edukasi dan saya malah kembali nanya kepada Mas Dito, kenapa sih milihnya edukasi terkait dengan masalah safety atau bencana? Iya, karena memang itu sangat penting Bapak untuk apalagi di Indonesia ini kan termasuk daerah rawan bencana di setiap titik di daerah begitu ya, di Jawa, dekat pantai, gunung dan sebagainya. Di luar Jawa juga demikian begitu Bapak. Artinya memang sangat penting sekali pendidikan edukasi kebencanaan gitu. Nah, kalau begitu saya klasifikasikan sebagai radio sadar bencana. Iya. Mesti dapat sertifikat nih sebagai radio sadar bencana ya. Iya, alhamdulillah. Yang kita harus mengapresiasi ya. Iya. Dan perabatan mas kita yang sekarang ya. Artinya bukan melupanya dulu ya. Artinya dengan value quick search and rescue, quick response and rescue. Kita memang terus melakukan satu inovasi untuk mana nih teknologi yang bisa mempercepat upaya penemuan target, baik itu yang di dalam tanah maupun di air. Ini sudah dilakukan, hanya memang begitu berhadapan dengan radius yang seluas seperti yang di Pasaman sana, keterbatasan akses, mau nggak mau kita masih pakai manual. Ini kan artinya benar-benar stamina dan segala upaya kita untuk mengoptimalkan itu jadi terbatas ya. Kalau misalnya kita punya teknologi yang bisa kita masukkan ke dalam tanah, dia bisa mendeteksi di mana kemungkinan adanya target atau orang tertimbun, itu akan lebih mempercepat kita. Tapi hari ini kan kita ngomong tentang bagaimana tadi
masyarakat ini bisa kita mau dievakuasi. Ya, betul sekali. Artinya sadar untuk sadar bencana begitu ya, untuk setiap apapun bisa begitu. Pak Didi Hamzar, ini tidak terasa ini Pak. Waktu kita sudah berada di ujung perjumpaan ini Bapak. Tidak terasa perbincangan kita sebenarnya masih banyak yang pengen kita diskusikan gitu. Artinya ini butuh waktu kembali nih ya, waktu berkala untuk melanjutkan perbincangan tentang ini gitu Pak Didi Hamzar. Tapi sayang sekali untuk hari ini waktunya kita sudah berakhir ini. Terima kasih sekali nih Pak Didi Hamzar ya, waktunya, informasinya. Mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa berbagi ilmunya kembali untuk bisa di-share ke seluruh masyarakat tentang sadar bencana ini tentunya begitu. Terima kasih Pak Didi Hamzar. Selamat beraktivitas ini Pak Didi. Salam untuk saudara-saudara kita yang ada di sana di Basarnas. Tetap semangat selalu tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam QR Star dari Basarnas juga kepada semua pemirsa. Semoga selamatlah alam semesta ini. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Selamat beraktivitas kembali. Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Didi Hamzar, Esos MM. Beliau adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Basarnas yang sudah berikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya, apalagi kita berada di daerah rawan bencana, untuk kita sadar akan bencana. Artinya di masing-masing daerah sudah terbentuk desa tangguh bencana, dan mudah-mudahan itu semakin menyadarkan kita untuk selalu siap menghadapi bencana apapun. Artinya mudah-mudahan kita siap dengan kondisi apapun gitu ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, akhirnya hanya sampai di sini persamaan kita untuk program Presisi, Prestasi dan Edukasi. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.